Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG tahun 2025, perkenalkan nama saya Ernawati SPDI, guru PAI kelas 11 di SMK Taruna Terpadu 2 Kabupaten Bogor. Sekaligus sebagai mahasiswa Dajab Baca 2 di LPTK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nomor induk mahasiswa 254041120094. Pada hari Kamis 9 Oktober 2025 akan melaksanakan praktek pembelajaran di SMK Taruna Terpadu 2 untuk uji kinerja pada kelas 11 mata pelajaran PAI dengan materi adab menggunakan media sosial. Demikian perkenalan saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, apa kabar hari ini? Luar biasa, Allah. Oke, Ibu absen terlebih dahulu ya. Adelia ada. Asifah, Rafa. Kemudian terakhir Seli. Ibu minta sebelum belajar membaca doa terlebih dahulu. Duduk siap. Siap. Doa mulai. Alhamdulillah kita sudah membaca doa. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu ingin membiasakan tadarus surat An-Nur ayat 11 sampai 13. Kita mulai sama-sama dengan diawali ta'ud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ihumul kadzibun. Shadaqallahul azim. Oke, alhamdulillah kita sudah membaca Al-Qur'an. Kalian tahu nggak sih media sosial yang sering kalian lakukan itu apa? Searching. Kalian punya media sosial? Punya. Di handphone kalian, ada lagi? Twitter. Ada lagi? Ya. Itu adalah jenis-jenis media sosial yang sering kita lakukan sehari-hari. Materi hari ini Ibu akan memberikan yaitu adab dalam menggunakan media sosial. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu tujuan pembelajaran materi hari ini peserta didik dapat menganalisis yang namanya adab dalam menggunakan media sosial. Itu yang pertama. Yang kedua, peserta didik dapat memposting dan komentar di media sosial yang positif. Adab yaitu merupakan sebuah wujud dari kedisiplinan tubuh dan jiwa. Jadi itu pengertian dari adab, ya. Kemudian media sosial, ya. Media sosial yaitu wadah untuk melakukan komunikasi secara online. Dalam bermedia sosial, salah satunya adab dalam menggunakan media sosial. Yang pertama, hendaknya media sosial digunakan sebagai sarana untuk berbagi kebaikan, seperti mengakses Al-Quran digital. Oke, ini penjelasan dari Ibu. Apakah sudah paham semuanya? Paham. Oke. Untuk selanjutnya, Ibu mau kalian duduk per kelompok sesuai dengan kelompoknya. Silahkan kalian diskusi dengan teman kelompoknya yang mana semuanya harus bekerja sama. Tidak ada yang cuma diem, ngelamun, tapi semuanya harus bekerja sama. Dan setelah selesai, nanti presentasi ke depan, tapi Ibu secara acak memanggilnya. Berarti kalian sudah siap.
Ibu kasih waktu kurang lebih 10 menit ya dalam diskusinya. Silakan ditulis nama kelompoknya. Oke. Ada masalah ya? Atau secara gantian. Oke, berarti sudah semua ya? Ibu minta kelompok 5 terlebih dahulu untuk presentasi ke depan. Oke. Silakan kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan kami. Saya Nora, saya Syifa. Jadi soal yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan media sosial. Dari hasil diskusi kami, media sosial adalah platform atau sarana berkomunikasi secara digital atau berinteraksi. Contohnya seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, YouTube, dan lainnya. Soal yang kedua, apa saja yang kalian masukkan ke dalam media sosial? Jawabannya, foto dan video pribadi, informasi atau berita, ungkapan pendapat, dan komentar. Soal yang ketiga, jelaskan pengertian hadap dalam bermedia sosial menurut masalah sebenarnya yaitu etika dan tata cara berinteraksi di dunia sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Yang keempat, sebutkan dan jelaskan 3 contoh adab yang harus diterapkan seorang muslim. Adab yang pertama adalah berkata benar dan sopan. Artinya kita tidak menyebarkan hoax dan tidak menghina. Yang kedua yaitu untuk kebaikan. Kita dapat mengunggah dan menyebarkan hal yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah menjaga privasi. Tidak menyebarkan foto atau video rahasia tanpa izin. Dan soal yang terakhir, penggunaan media sosial jika tidak disertai adab yang baik. Yang pertama, mengirim perbedaan dan pemusuhan karena jarang pengertian atau dua, menyebar berita bohong dengan diri satu yang negatif. Yang ketiga, kerusuhan moral dan akhlak akibat konten negatif yang ditiru tanpa faedah. Keempat, kecanduan media sosial sehingga melalaikan ibadah dan tanggung jawab. Yang kelima, kehilangan privasi karena terlalu banyak menggunakan kehilangan privasi karena terlalu banyak menggunakan konten pribadi. Oke. tidak ada jawaban dari diskusi kami. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, tutup, boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi adab menggunakan media sosial. Kenalkan, nama aku Devira. Perkenalkan, nama aku Dita Wandari. Perkenalkan, nama saya Zaka. Kita langsung aja masuk ke soal yang pertama. Apa yang dimaksud dengan media sosial? Menurut hasil diskusi kami, media sosial adalah platform atau sarana komunikasi yang digunakan untuk berinteraksi, berbagi informasi, dan berbagai faktor lainnya. Apa saja yang kalian masukkan ke dalam media sosial kalian? Jawabannya, kegiatan sehari-hari, informasi atau berita, pendapat dan komentar dan hasil karya motivasi. Soal kedua, yaitu jelaskan pengertian adab dalam media sosial menurut pandangan Islam. Jawabannya yaitu sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis, seperti berkata baik, jujur, tidak fitnah, dan menjaga kehormatan diri dan orang lain. Yang
keempat, sebutkan dan jelaskan tiga contoh ada yang arti pertama, tidak menyebarkan berita bohong atau kedua, menghormati yang lain yang yang terakhir, sebutkan minimal 5 dampak negatif penggunaan media sosial jika tidak disukai dengan adat dan lain. Pertama, bisa termakan berita bohong atau hoax. Iya. Kedua, kecanduan media sosial. Tiga, penyalahgunaan privasi. Keempat, munculnya konflik sosial karena perbedaan pendapat. Dan yang kelima, kerusakan moral dan akhlak akibat konten negatif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 1, saya Rafa Ryan. Saya Subudia Janda. Saya Dewi Ramadhani. Menurut hasil diskusi kami, jawabannya nomor 1, apa yang dimaksud dengan media sosial? Media sosial adalah platform digital untuk berinteraksi dan berbagi informasi, ide, foto, video, dan lain-lain. Contohnya ada Instagram, Facebook, WA, Twitter, dan lain-lain. Apa saja yang kalian masukkan ke dalam media sosial? Ada foto atau video pribadi, informasi, pendapat, karya, contohnya tulisan, musik, desain, dan lain-lain. Nomor 3, jelaskan pengertian adat dalam bermedia sosial menurut pandangan Islam. Adalah etika atau tata cara berperilaku yang sesuai dengan ajaran Islam. Saat 6. Media sosial seperti menjaga kedekatan, tidak menggunakan hoax, tidak menghina orang lain, serta menggunakan media sosial untuk hal yang bermanfaat. Nomor 4, Rasain. sebutkan dan Hati. jelaskan tiga contoh adat yang harus seorang muslim yang menggunakan media sosial. Itu berkata benar dan sopan, menjaga berbohong, menjaga berbagi dengan orang lain, dan menjaga betul dan teliti, menggunakan media untuk kebaikan, juga bermanfaat untuk dakwah, orang lain. Dan yang terakhir, yang kelima, sebutkan minimal 5 dampak negatif penggunaan media sosial jika tidak disertai adat yang baik. Yang pertama, munculnya perpecahan dan permusuhan karena ajaran kebencian. Kedua, penyebaran hoax yang dapat menyesatkan masyarakat. Yang ketiga, kerusakan moral dan berkonten negatif. Yang keempat, kecanduan media sosial hingga melalaikan ibadah. Dan yang kelima, sekian prestasi dari kelompok. Ada yang mau bertanya? Oke, langsung tutup aja. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beli plus untuk kelompok 1. Silakan duduk. Selanjutnya kelompok 4. Oke, silakan kelompok 4. Oke, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan media sosial? Media sosial adalah platform atau sarana komunikasi digital yang digunakan untuk berinteraksi dan berbagi informasi antar pengguna melalui internet. Kedua, apa saja yang kalian masukkan ke dalam media sosial kalian? Dan informasi atau berita, ungkapan, pendapat atau komentar, konten dakwah, motivasi, dan juga edukasi. Nomor 3, jelaskan mengenai adab dalam bermedia sosial menurut pandangan Islam. Adab menurut Islam adalah etika dan tata cara berinteraksi di dunia maya, seperti berkata baik, jujur, tidak menyebar fitnah atau hoax, dan menjaga kehormatan diri serta orang lain. Yang keempat, sebutkan dan jelaskan 3 contoh adat yang harus diterapkan seorang
menyebarkan berita hoax dan selalu menggunakan bahasa yang baik. Yang kedua, menggunakan media sosial untuk kebaikan, menyebar hal bermanfaat seperti dakwah dan motivasi. Yang ketiga, menjaga privasi dan kehormatan orang lain, yaitu tidak menyebarkan foto, video, tanpa izin. Yang kelima, sebutkan minimal 5 dampak negatif penggunaan media sosial yang tidak disertai adab yang baik. Yang pertama, yaitu munculnya perpecahan atau pemusuhan karena ujaran kebencian. Yang kedua, penyebaran berita hoax yang dapat menyesatkan. Dan yang ketiga, yaitu kerusakan moral akibat konten negatif. Yang keempat, kecanduan medsos sampai lalai beribadah. Dan yang kelima, yaitu kehilangan privasi karena terlalu banyak berbagi hal pribadi di dunia maya. Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok paling terakhir maju yaitu kelompok 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi kami tentang adab menggunakan media sosial. Soal yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan media sosial? Ya. Media sosial adalah platform atau sarana komunikasi digital untuk berbagai interaksi. Contohnya TikTok, WhatsApp, Instagram, dan yang lainnya. Yang kedua, apa saja yang kalian masukkan ke dalam media sosial kalian? Informasi atau berita, konten dan uang, motivasi dan edukasi. Ketiga, jelaskan pengertian adat dalam bermedia sosial menurut analisa. Adat dalam bermedia sosial menurut analisa adalah etika dan cara berinteraksi di dunia maya yang sesuai dengan konteks. Seperti berkata baik, jujur, dan tidak menghilangkan fitnah terhadap orang lain. Yang keempat, sebutkan dan jelaskan 3 contoh adat yang harus diterapkan seorang muslim ketika menggunakan media sosial. 1. Berkata benar dan sopan, tidak menghina dan selalu berkata yang baik. 2. Menjaga privasi dan kehormatan orang lain, tidak menyebarkan foto, video yang rahasia pribadi. 3. Untuk menyebar kebaikan, menginginkan hal yang bermanfaat. Nomor 5, sebutkan minimal 5 dampak negatif penggunaan media sosial jika tidak disertai adab yang baik. 1. Munculnya perpecahan dan permusuhan karena ujaran kebencian. 2. Penyesalan penyebabkan berita bohong atau palsu hoax. 3. Kerusakan moral atau akhlak akidah konten negatif yang ditiru tanpa filter. 4. Kecanduan media sosial sehingga lalai dalam melakukan ibadah dan tanggung jawab. 5. Pola tidur dan tidak teratur. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Ibu mau tanya, perasaan apa yang sudah kalian rasakan pada pembelajaran hari ini? Senang. Ya, dapat ilmu baru. Kemudian apa lagi? Itulah perasaan kalian yang kalian dapatkan hari ini. Kemudian dari materi yang kita pelajari tadi, bahwa adab dalam menggunakan media sosial yaitu sangat diperlukan, ya. Ibu harap kalian bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika berkomentar di media sosial, maka harus komentarnya yang baik dan yang sopan, ya. Oke. Hari ini kita cukupkan, ya. Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa, ya. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Duduk siap. Siap. Berdamai. Doa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.